pengalaman saya di sana bersama teman-teman perawat khususnya. Dan saya juga salah satu dari pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia daerah Jakarta Utara. Jadi saya banyak beberapa cerita dan memang sebagai perawat saya juga mengalami. Hari ini kita mengalami wabah COVID-19. Wabah ini sangat memberikan tekanan kepada semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat kelas menengah, bawah sampai kelas atas. Dan kita perawat-perawat hari ini sangat saat ini kita sangat sekali berharap kepada masyarakat bahwa sama-sama kita melakukan PSBB, melakukan anjuran-anjuran pemerintah. Angka-angka ini sudah meningkat sekali. Saya sedikit mungkin bercerita bagaimana awalnya saya bisa bekerja di rumah sakit tersebut. Saya sudah 1,5 tahun berada di rumah sakit tersebut, di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso, dan rumah sakit ini memang didirikan khusus untuk penyakit infeksi. Tadinya saya bekerja di ruangan khusus pasien HIV/AIDS. Jadi memang sudah terbiasa dengan pasien-pasien dengan penyakit infeksi. Waktu awal sebelum kasus ini memang kita sudah menangani MERS-CoV, kemudian flu burung, kemudian kita sudah pernah menangani pasien-pasien difteri waktu wabah difteri, terus kemudian pernah merawat pasien-pasien dengan kasus-kasus infeksi lainnya. Nah, kemudian pada awal Maret, jadi awal Maret itu pasien mulai ada pasien masih suspek sebutnya, belum ada istilah PDP, belum ada istilah ODP. Jadi masih suspek COVID waktu itu. Nah, hari itu kita sebelum pelaksanaan ada pasien itu memang kita melakukan training. Nah, kita tidak tahu tuh untuk persiapan waktu itu sebenarnya persiapan kalau ada wabah MERS-CoV itu kita belum tahu di awal-awal Desember itu COVID kan di awal-awal Desember. Nah, kita melakukan pelatihan atau recharge lagi untuk terkait dengan pengendalian dan pencegahan infeksi. Nah, ini kita pelatihan dan tiba-tiba di bulan Maret terus kemudian di Indonesia ada kasus COVID. Akhirnya semua ruangan sekarang di RSPI Sulianti Saroso kita menjadi ruangan COVID-19. Pasien-pasien yang non-COVID sekarang dialihkan ke rumah sakit lain. Di awal Maret itu kita dibagi beberapa ruangan. Akhirnya saya masuk ke menangani pasien COVID-19 itu. Karena memang sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Kita ketika di ruangan itu melakukan perawatan ke pasien dengan menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap ini dari atas sampai dengan bawah. Jadi betul-betul harus tertutup. Itu dari
Jadi kita memakai sepatu boot, terus kemudian pakai baju coverall, terus kemudian kita pakai Google, kita pakai masker N95, terus kemudian kita pakai visor, terus kemudian kita memakai dalamannya itu memakai baju untuk scrub nurse, jadi baju perawat yang memang khusus. Jadi kita datang dari rumah, itu kan datang dari rumah, saya datang dari rumah, terus kemudian ganti baju biasa ke baju scrub nurse itu. Terus kemudian kita pakai masker biasa ke ruangan nurse station untuk melakukan operan. Nah, di operan ini kita melakukan laporan terhadap perkembangan pasien. Perkembangan pasien ini kita laporkan, dan sebelum itu kita berdoa dulu agar kesembuhan pasien, terus kemudian perawat-perawatnya, kita sendiri terhindar dari penyakit, terus kemudian kita dapat melaksanakan perawatan dengan baik. Nah, setelah itu kita operan, terus kemudian kita melakukan pelaporan, dan kita melihat pasiennya di monitor. Jadi di kita itu ada monitor CCTV di tiap kamar pasien. Nah, kamar pasien itu satu kamar. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi pasien dari monitor. Kita bicara ke pasien lewat monitor. Ketika misalnya pasien ada butuh apa, nanti ketika kita masuk baru kita lakukan perawatan. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan kebutuhan pasien. Apakah pasien mau ganti baju, kemudian apakah pasien jadwalnya ganti infus, pasien dapat obat, itu kita siapkan semuanya. Terus makanannya, tuh. Kebetulan saya di ruangan rawat inap. Jadi memang sudah terjadwal, jadwal dinasnya itu pagi, kemudian siang, kemudian malam. Jadi ada 3 shift. Nah, setelah kita menyiapkan ini, menyiapkan perlengkapan pasien, kebutuhan pasien, baru kemudian kita menyiapkan obatnya, terus kemudian baru kita ke pasien. Ini mungkin perlengkapan kita sebelum ke pasien. Jadi ini yang saya sebut baju scrub nurse atau baju OKA. Jadi baju ini yang kita pakai di nurse station sebelum ke pasien. Seperti itu. Nah, baju inilah yang kita pakai. Jadi memang setelah kita ke pasien, kita ganti lagi, mandi, kemudian ganti baju ini. Oke, setelah tadi sudah menyiapkan obat, makanannya sudah, terus baru kita ke pasien. Tuh, dengan memakai baju tadi APD lengkap itu. Dari baju APD ini kita memakai bajunya di ruangan ganti, terus kemudian tadi persiapan pasien udah, terus kemudian baru kita masuk ke ruangan pasien. Nah, di ruangan pasien itu satu perawat ada yang 2 sampai 3, tergantung jumlah pasiennya. Tapi sekarang ini memang pasiennya full semua, kita megangnya 2 sampai 3 orang satu perawat. Itu. Nah, ketika sampai di pasien, kita memang tergantung jumlah obatnya, tergantung tindakannya. Tuh. Jadi satu pasien itu bisa 1 jam. Kalau misalnya pasiennya tindakannya banyak, misalnya dia ada pasang infus, terus kemudian dia ada pemeriksaan EKG atau pemeriksaan jantung, terus kemudian kita lakukan TTV. Nah, ini yang kita lakukan ke pasien. Itu 1 jam satu pasien. Paling cepat 30 menit. Artinya ketika kita pegang pasien, bisa jadi kita di dalam itu 3 jam lebih. Dan saya pernah bisa sampai, teman saya ada yang sampai 4 jam.
karena memang ada pasiennya yang dia masih tidak berani gitu untuk kita keluar. Jadi kita betul-betul memotivasi pasien, mentalitas pasien kita kuatkan agar imunitasnya kuat. Sampai pasien itu pegang tangan kita, ketika sesak dia kan kita berikan penguatan, kita ajarkan teknik napas dalam, itu agar dia rileks. Dan kemudian kita arahkan untuk menonton hal-hal yang positif. Di kamar pasien ada TV gitu kan di kita, jadi kita anjurkan nonton-nonton hal yang positif gitu kan. Nah di situ kita sekilas mungkin saya di ruangan pasien. Nah seiring berjalan pasien-pasien terus bertambah, terus kemudian pasien-pasien terus bertambah. Ini kita punya banyak suka dan duka. Nah, duka yang kita alami adalah teman-teman kita banyak sekali yang mengalami stigma yang negatif. Ada teman-teman saya yang diusir dari kontrakan. Terus ada teman-teman saya yang dia anaknya diasingkan dengan anak tetangganya. Jadinya kalau anaknya main ke anaknya tetangga, diambil anaknya tetangga itu oleh orang tuanya gitu kan, untuk tidak dekat. Seperti itu. Dan sekarang ini kita juga sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mengalami atau terinfeksi. Jadi sudah mulai banyak kasus-kasus yang terjadi dengan kita atau teman-teman perawat. Ada yang sudah mulai positif, ada yang dirawat. Artinya di bulan ini kita sangat sedih sekali. Beberapa teman ada yang dirawat, bahkan berita-berita yang pasien-pasien atau teman-teman yang tertular dari pasien itu ada yang meninggal, ada yang teman-teman merawat pasien COVID itu meninggal, itu ada yang tertular karena mungkin ketidakjujuran, terus kemudian ada yang mungkin tertular di luar. Jadi memang di bulan-bulan ini kita penuh dengan duka. Angka teman-teman perawat yang positif sudah semakin banyak, terus angka yang meninggal juga banyak. Jadi memang itu, makanya kita sempat memberikan pita hitam saat bekerja, itu sebagai bentuk duka kita kepada teman-teman sejawat. Harapannya kita kepada pemerintah, kepada masyarakat utamanya, mari sama-sama kita lakukan pencegahan, karena satu-satunya untuk melawan COVID ini adalah pencegahan. Dan pencegahan itu yang berada di garda terdepan adalah masyarakat, kita semua. Tuh, kita perawat, tenaga kesehatan ada di lini paling belakang ketika sudah terpaksa terinfeksi, karena memang kita sudah melakukan pencegahan dengan ketat tapi masih terinfeksi. Itu jadi masyarakat, mari kita sama-sama. Yang kedua adalah harapannya lindungi teman-teman kami dengan APD yang memang seharusnya. Jangan sampai teman-teman mencari sendiri. Mungkin pemerintah lebih tahu bagaimana APD itu yang betul. Terus kemudian dan lindungi kami mungkin dari jam kerja ataupun rotasi. Mungkin sekarang teman-teman bekerja seperti biasa, waktunya itu dari pagi sampai malam, terus kemudian shiftnya juga biasa. Jadi kalau bisa pemerintah harapannya ada waktu, memang kita bekerja tidak seperti biasa, misalnya 14 hari masuk, 14 hari
libur. Jadi karena teman-teman jujur, saya sudah sebulan lebih tidak bertemu dengan orang tua gitu kan. Karena memang saya khawatir dengan orang tua saya itu karena yang memiliki penyakit komorbid. Jadi harapannya itu dan alhamdulillah pemerintah sudah memberikan penginapan untuk teman-teman sebagai transit, terus kemudian sebagai tempat untuk beristirahat. Seperti itu yang saya bisa ceritakan. Mudah-mudahan sekali lagi pesan saya kepada masyarakat, mari kita lakukan pencegahan dengan baik. Terima kasih.